Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Berkelas, Port FC dari Thailand secara mengejutkan keluar sebagai juara. Tapi yang bikin makin menarik bukan cuma kemenangan mereka, tapi juga pernyataan penuh makna dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Siapa lagi kalau bukan Madam Pang? Apa saja yang dia katakan? Seberapa penting kemenangan ini buat sepak bola Thailand? Dan kenapa dia begitu terkesan dengan Indonesia? Yuk, kita bahas tuntas. Ini baru mantap. Keyakinan pelatih Gerald van den Burg bahwa timnas U23 Indonesia bisa menang lawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Yup, turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini akan segera dimulai, dan Indonesia langsung tampil sebagai tuan rumah. Tapi yang menarik, pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, dengan tegas menyatakan optimisme tinggi bahwa skuad muda Garuda bisa bersinar, termasuk saat jumpa rival klasik Malaysia. Apa yang dia siapkan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Inilah satu permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia menjelang ASEAN Cup U23 2025. Kita tahu betul, lawan-lawan di grup A nggak bisa diremehkan. Ada Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tapi apa sebenarnya permintaan dari Pak Erick? Dan kenapa itu jadi sangat penting, bukan cuma buat turnamen ini, tapi juga buat masa depan timnas kita? Yuk, kita bahas tuntas. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Berkelas, Port FC dari Thailand secara mengejutkan keluar sebagai juara. Tapi yang bikin makin menarik bukan cuma kemenangan mereka, tapi juga pernyataan penuh makna dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Siapa lagi kalau bukan Madam Pang? Apa saja yang dia katakan? Seberapa penting kemenangan ini buat sepak bola Thailand? Dan kenapa dia begitu terkesan dengan Indonesia? Yuk, kita bahas tuntas. Port FC datang ke Indonesia mengikuti turnamen Piala Presiden 2025 tanpa status unggulan. Banyak orang mungkin meremehkan mereka, apalagi di antara peserta ada klub besar dari Liga Inggris Divisi Championship, Oxford United. Tapi siapa sangka, Port FC justru menjadi kuda hitam yang melesat jauh ke final dan akhirnya meraih trofi juara. Di final yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, mereka mengalahkan Oxford United dengan skor 2-1. Dua gol Port FC dicetak oleh Terasak Poevimai di menit ke-44 dan Barayan Perea di menit ke-44 menit ke-48, membalikan keadaan setelah sempat tertinggal oleh gol Mark Harris dari Oxford di menit ke-9. Meski pertandingan diguyur hujan deras, semangat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tetap menyala. Port FC tampil militan, disiplin, dan percaya diri. Mereka bukan hanya menang, mereka menang dengan gaya. Madam Pang, yang bukan hanya Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, tapi juga pemilik Port FC, tampak emosional dan bangga saat menyampaikan komentarnya usai laga final. Ia berkata, "Pertama-tama ini merupakan kehormatan besar bagi Thailand karena memiliki tim yang diundang untuk mengikuti Piala Presiden 2025, sebuah turnamen yang sangat mengesankan." Menurutnya, ini bukan sekadar kemenangan klub, tapi simbol prestasi dan persahabatan antara Thailand dan Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara turnamen, PSSI, serta menyebutkan bahwa turnamen ini memberi banyak pengalaman berharga bagi timnya. Dan bukan hanya aspek sepak bolanya saja yang dia soroti. Madam Pang juga berbicara tentang suasana luar biasa di Bandung yang menjadi tempat final berlangsung.
Ini pertama kalinya saya datang ke Bandung, dan saya sangat terkesan, ujar Madam Pang. Atmosfer stadion, sambutan hangat dari supporter, bahkan hujan deras yang mengguyur final, semuanya meninggalkan kesan mendalam. Ia menyebut bahwa dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa, dan bahkan menyatakan bahwa klub-klub supporter di Bandung hampir nomor 1. Kesan hangat ini menunjukkan bahwa sepak bola memang bisa jadi jembatan antara budaya dan negara. Dan dari sisi Thailand, kehadiran Madam Pang sebagai pemimpin federasi yang ikut turun langsung ke stadion juga menunjukkan tingkat keseriusan dan kedekatan yang ingin dibangun dengan sepak bola Indonesia. Madam Pang menekankan bahwa ini bukan sekadar urusan menang dan kalah, tapi juga soal rasa hormat dan kerja sama antar negara. Saya merasakan adanya persahabatan dan rasa saling menghormati yang sangat baik antara dua negara, Indonesia dan Thailand. Komentar ini memperlihatkan bahwa Piala Presiden 2025 sudah melampaui sekadar turnamen pramusim biasa. Ia menjadi wadah diplomasi olahraga yang mempererat hubungan bilateral. Selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Madam Pang juga sempat bertemu dengan sejumlah menteri dari Indonesia, menjadikan turnamen ini sebagai ajang yang kaya makna, bukan hanya secara olahraga, tapi juga secara sosial dan politik. Port FC bertemu lawan-lawan kuat selama turnamen, seperti Persib Bandung, Dewa United, dan tentu saja Oxford United dari Inggris. Semua laga ini menjadi pelajaran penting bagi klub Thailand tersebut untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Saya rasa Port FC mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bermain melawan banyak tim kuat, ujar Madam Pang. Kemenangan ini bisa jadi titik awal kebangkitan baru bagi Port FC dan mungkin menjadi inspirasi bagi klub-klub Asia Tenggara lain untuk berani bertarung di panggung internasional. Nah, Sobat Garuda, itu dia komentar-komentar menarik dari Madam Pang, sosok pemimpin sepak bola Thailand yang punya visi besar dan hati yang tulus. Apa yang dilakukan Port FC di Piala Presiden 2025 membuktikan bahwa kerja keras, semangat pantang menyerah, dan atmosfer kompetisi yang sehat bisa menghasilkan kejutan manis. Dan tentu saja turnamen ini menjadi simbol bahwa sepak bola Asia Tenggara punya potensi besar jika terus diberi ruang untuk berkembang dan bersinergi. Bagaimana pendapat kamu tentang keikutsertaan klub asing seperti Port FC dan Oxford United di turnamen pramusim Indonesia? Haruskah ini jadi agenda tahunan? Apakah menurutmu dukungan supporter Indonesia sudah cukup bikin terkesan pihak luar? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya seputar dunia bola Asia Tenggara dan Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Keyakinan pelatih Gerald van den Burg bahwa Timnas U23 Indonesia bisa menang lawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Yup, turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini akan segera dimulai, dan Indonesia langsung tampil sebagai tuan rumah. Tapi yang menarik, pelatih asal Belanda Gerald van den Burg dengan tegas menyatakan optimisme tinggi bahwa skuad muda Garuda bisa bersinar, termasuk saat jumpa rival klasik Malaysia. Apa yang dia siapkan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Turnamen ASEAN Cup U25, atau yang dulunya kita kenal dengan nama Piala AFF U25, akan digelar di Jakarta. Skuad Indonesia tergabung di grup E bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua pertandingan grup akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, markas kebanggaan kita semua. Gerald van den Burg, yang mulai menangani Timnas U23 Indonesia sejak awal tahun 2025, terlihat percaya diri. Pelatih yang punya pengalaman bermain di Piala Dunia dan sempat jadi legenda di klub seperti Ajax dan PSV ini sudah mempersiapkan tim sejak 16 Juni 2025. Artinya, hampir 1 bulan penuh anak-anak muda Indonesia
digembleng dengan latihan intensif. Kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri, ujar Van den Burg. Jadi, saya cukup senang akhirnya bisa memulai pertandingan. Indonesia akan memulai perjuangan di grup A dengan menghadapi Brunei Darussalam pada 15 Juli, lalu Filipina pada 18 Juli, dan pertandingan penutup grup yang jadi sorotan besar adalah melawan Malaysia, 21 Juli 2025. Van den Burg menyebut, meski banyak yang menganggap Malaysia sebagai lawan berat, dia justru merasa inilah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas skuad U23 Garuda. Kami akan selalu mencoba memberikan yang terbaik, apalagi kami berada satu grup dengan Malaysia, katanya. Sebagai rival abadi di kawasan Asia Tenggara, laga lawan Malaysia selalu syarat gengsi. Tapi Van den Burg menekankan bahwa fokus utama adalah menjalani setiap pertandingan satu persatu. Dia ingin pemain tetap disiplin, tenang, dan punya mental juara. Gerald Van den Burg telah memilih 23 pemain terbaik untuk membela Merah Putih di turnamen ini. Beberapa nama yang sudah tidak asing bagi publik sepak bola Indonesia adalah Jens Raven, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Para pemain muda yang punya pengalaman internasional dan semangat juang tinggi. Van den Burg mengaku optimis dengan komposisi pemain saat ini. Dia melihat kekuatan Indonesia bukan hanya pada teknik atau taktik, tapi juga pada semangat kolektif dan dukungan penuh dari supporter. Kami akan mencoba memenangkan setiap pertandingan, tegasnya. Bermain di SUGBK tentu menjadi keuntungan tersendiri. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton, atmosfer stadion ini bisa jadi senjata utama. Van den Burg menyebut dukungan supporter akan menjadi faktor pembeda. 3 pertandingan itu tidak mudah, tapi dengan dukungan dari supporter, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita semua tahu, tekanan di laga internasional bisa sangat berat, apalagi saat bertemu musuh lama seperti Malaysia. Tapi saat stadion penuh dengan suara dukungan, nyanyian, dan semangat dari tribun, itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Pertandingan melawan Malaysia selalu dinanti. Dari generasi ke generasi, pertarungan Indonesia versus Malaysia bukan cuma soal 3 poin, tapi juga harga diri dan sejarah panjang persaingan. Gerald Van den Burg, meski baru menangani Indonesia, sudah paham betul soal rivalitas ini. Ia tidak ingin anak asuhnya terbebani, tapi justru menjadikan laga ini sebagai motivasi besar untuk menunjukkan kualitas sesungguhnya. Bagi pelatih asal Belanda ini, Malaysia adalah batu ujian, tapi juga peluang besar untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Van den Burg terlihat mengasah kombinasi taktik menyerang dan pertahanan transisi cepat. Ia ingin para pemainnya bermain dinamis, kreatif, dan tetap disiplin. Kekuatan utama Indonesia ada di sektor sayap dan kecepatan lini depan. Tapi Van den Burg juga fokus membenahi organisasi lini tengah dan komunikasi di lini belakang. Meski tidak merinci taktik yang akan digunakan saat melawan Malaysia, ia memberi sinyal bahwa kedisiplinan dan eksekusi di momen krusial adalah kunci kemenangan. Jadi Sobat Garuda, itulah keyakinan kuat dari pelatih timnas U23 kita, Gerald Van den Burg, dalam menghadapi tantangan di ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini bukan hanya soal mencari juara, tapi juga ajang pembuktian bahwa Indonesia siap bersaing di level regional. Bahkan, lebih jauh lagi, kita semua tentu berharap Jens Raven DKK bisa memberikan penampilan terbaik, terutama di laga klasik melawan Malaysia, yang sudah pasti akan menjadi laga penuh emosi. Menurut kamu, siapa pemain kunci yang bisa jadi penentu kemenangan Indonesia lawan Malaysia? Apakah kamu setuju Gerald Van den Burg adalah sosok yang tepat untuk melatih timnas U23? Kenapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal timnas U23 Indonesia. Garuda Muda,
Terbanglah tinggi. Inilah satu permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia menjelang ASEAN Cup U23 2025. Kita tahu betul, lawan-lawan di grup A nggak bisa diremehkan. Ada Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tapi apa sebenarnya permintaan dari Pak Erick? Dan kenapa itu jadi sangat penting, bukan cuma buat turnamen ini, tapi juga buat masa depan timnas kita? Yuk, kita bahas tuntas. ASEAN Cup U2025 atau dulu dikenal sebagai Piala AFF U2025 resmi digelar di Indonesia mulai 15 Juli 2025. Ada dua venue utama yang digunakan, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi dan tentu saja Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Jakarta, Stadion Kebanggaan Bangsa. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Semua laga timnas U23 Indonesia akan digelar di SUGBK. Dan ini jadi kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Lalu, apa sebenarnya permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Sederhana tapi penuh makna. Bermain di kandang sendiri, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung. Kalimat ini sederhana, tapi kalau kita cermati, isinya dalam banget. Erick Thohir nggak minta muluk-muluk. Dia nggak langsung bilang harus juara, tapi dia meminta komitmen penuh, semangat maksimal, dan rasa tanggung jawab ketika memakai lambang Garuda di dada. Ini adalah soal kebanggaan nasional. Bermain di rumah sendiri, di hadapan ribuan pasang mata, tentu tidak boleh setengah-setengah. Melawan Brunei, Filipina, dan Malaysia tentu membawa tantangan yang berbeda-beda. Tapi yang paling disorot tentu adalah laga terakhir melawan Malaysia, rival abadi kita. Inilah yang membuat permintaan Erick Thohir jadi sangat relevan. Lawan seperti Malaysia bukan cuma soal teknik atau strategi, tapi mentalitas dan karakter. Bisa nggak anak-anak muda kita tampil penuh semangat, tanpa gentar, dan tetap fokus? Jadwal pertandingan Timnas U23 di Grup A. Laga pembuka pada tanggal 15 Juli versus Brunei, pukul 20.00 WIB, tanggal 18 Juli versus Filipina, pukul 17.00 WIB. Dan pada tanggal 27 Juli versus Singapura, pukul 20.00 WIB, 21 Juli versus Malaysia, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 3 laga ini bukan hanya soal tiket ke semifinal, tapi juga soal pembuktian bahwa Garuda Muda layak ditakuti di Asia Tenggara. Erick Thohir juga menegaskan bahwa ASEAN Cup U23 ini bukan hanya soal gelar juara. Lebih dari itu, turnamen ini adalah bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar September mendatang. Jadi ini adalah ajang uji coba resmi, sekaligus pembuktian formasi, taktik, dan chemistry antar pemain. Van den Burg dan staf pelatih sudah mulai mengukur siapa yang layak jadi tulang punggung saat lawan tim-tim kuat Asia nanti. Dengan kata lain, apa yang dilakukan pemain sekarang akan menentukan nasib mereka ke depannya. Maka dari itu, permintaan Erick Thohir bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Pelatih Gerald van den Burg sudah menunjuk 23 pemain yang akan memperkuat timnas U23 di turnamen ini. Dan berikut daftarnya, posisi kiper ada 3 pemain, M. Ardiansyah, Cahya Supriyadi, dan Dava Fasya. Di posisi bek ada 8 pemain, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Kadel Arel, Brandon Scheunemann, Doni Trai, Frankie Misa, Alvarezi Buffon, dan Ahmad Maulana. Di posisi gelandang ada 5 pemain, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Raihan Hanan, Arkan Fikri, dan Firman Juliansyah. Dan posisi penyerang ada 7 pemain, Yardan Yafi, Victor Detan, Dominikus Dion, Altaf Indi, Jens Raven,
Rahmat Arjuna, Hoki Caraka. Kombinasi pemain ini menunjukkan kekuatan di semua lini, mulai dari pemain yang sudah punya jam terbang seperti Ferrari dan Hoki, hingga pemain muda yang sedang naik daun seperti Jens Raffen dan Arkan Fikri. Bermain di kandang sendiri, di tengah ekspektasi tinggi, memang bukan hal mudah. Tapi disinilah para pemain muda, kita bisa menunjukkan karakter pejuang Garuda. Erick Thohir sudah memberi pesan yang jelas, tinggal bagaimana pelatih dan pemain menjawabnya di lapangan. Ingat, di dunia sepak bola, dukungan supporter itu bisa jadi energi luar biasa. Tapi kalau tidak dimaksimalkan, bisa juga jadi tekanan. Jadi ini waktunya Garuda Muda membuktikan, mereka siap untuk menang. Mereka siap untuk jadi bintang masa depan Indonesia. Mereka siap memenuhi permintaan Ketum PSSI untuk tampil maksimal di hadapan rakyat sendiri. Sobat Garuda, itulah satu permintaan penting dari Erick Thohir untuk Timnas U23 Indonesia. Bermain total untuk rakyat, untuk negeri, dan untuk mimpi besar sepak bola Indonesia. Sekarang giliran kita sebagai supporter untuk mendukung dengan semangat dan terus percaya bahwa generasi muda kita bisa bersaing di Asia. Prediksi skor Indonesia versus Malaysia, versi kamu gimana? Kalau kamu jadi pelatih, siapa starting 11 ideal Timnas U23 di turnamen ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang cinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda Muda terbang lebih tinggi. Heboh, supporter Malaysia ngamuk besar-besaran karena harga tiket Piala AFF U23 dianggap terlalu mahal. Bukan cuma soal tiket, mereka juga komplain soal harga hotel dan akomodasi. Yang mengejutkan, mereka sampai melapor langsung ke Presiden FAM. Dan kalian nggak bakal nyangka, ternyata Presiden FAM sampai menyampaikan langsung keluhan ini ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jadi, kenapa sih supporter Malaysia bisa sampai segitunya? Dan bagaimana respons dari Indonesia? Tonton sampai selesai. Jadi begini kronologinya. Piala AFF U23 tahun ini digelar di Indonesia. Dan tentu saja, antusiasme dari supporter sangat tinggi, terutama dari negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia. Tapi masalah mulai muncul ketika Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menerima keluhan bertubi-tubi dari para pendukung Harimau Malaya. Masalah pertama, harga tiket masuk stadion. Banyak supporter Malaysia yang merasa harga tiketnya terlalu mahal. Bahkan 2 kali lipat lebih mahal dibanding saat Malaysia jadi tuan rumah. Waktu kami jadi tuan rumah AFF, harga tiket masih ramah di kantong. Sekarang kok mahal banget, padahal ini cuma level U23, kata salah satu supporter di media sosial. Bukan cuma itu, mereka juga mengeluhkan soal biaya penginapan dan transportasi di Indonesia yang dianggap jauh lebih mahal dari yang mereka perkirakan. Karena banyaknya keluhan, komunitas supporter Malaysia akhirnya memutuskan untuk melapor langsung ke Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin. Mereka meminta agar FAM menyampaikan protes secara resmi ke pihak penyelenggara. Dalam hal ini adalah PSSI sebagai tuan rumah. Presiden FAM pun akhirnya membuka komunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan keluhan dari para pendukung Malaysia. Kami memahami keresahan supporter. Oleh karena itu kami sampaikan hal ini ke pihak PSSI sebagai tuan rumah agar bisa menjadi evaluasi, ujar Datuk Hamidin dalam pernyataannya. Nah, yang menarik adalah ketika hal ini dibandingkan dengan supporter Indonesia alias Garuda fans. Kalau kita lihat, Garuda fans justru punya mentalitas yang berbeda. Mereka bilang, berapapun harga tiketnya, yang penting kami bisa dukung timnas langsung di stadion. Bahkan ada yang bilang, kami rela nggak makan seharian asal bisa nonton timnas main di GBK. Ini menunjukkan semangat dan loyalitas fans Indonesia yang luar biasa.
Dan itu juga menjadi sorotan media luar negeri loh. Tapi, tentu saja bukan berarti harga tiket tidak penting. Tetap perlu diatur agar tidak memberatkan, terutama untuk fans dari negara lain. Menanggapi protes tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam wawancara singkat, Erick mengatakan, "Kami sangat menghargai semangat dan partisipasi supporter dari negara tetangga, termasuk Malaysia. Tapi perlu dipahami bahwa penentuan harga tiket mempertimbangkan banyak hal, mulai dari biaya operasional, keamanan, hingga fasilitas stadion. Kita juga terus berupaya memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk fans lokal, tapi juga internasional." Erick juga menambahkan bahwa PSSI akan mengevaluasi kembali sistem harga dan akomodasi, terutama untuk turnamen regional seperti AFF. "Kami tidak ingin supporter merasa terbebani. Kita ingin menciptakan atmosfer sepak bola yang ramah dan menyenangkan untuk semua pihak," ujarnya. Jadi, Sobat Garuda, kasus ini memperlihatkan bahwa harga tiket dan fasilitas stadion bukan cuma soal bisnis, tapi juga menyangkut pengalaman dan semangat para supporter. Di satu sisi, Garuda fans menunjukkan loyalitas tanpa batas. Di sisi lain, supporter Malaysia harusnya tidak menyuarakan hal seperti ini. Sekarang pertanyaannya, apakah harga tiket sepak bola di Indonesia sudah sebanding dengan fasilitas dan kenyamanan yang diberikan? Dan bagaimana menurut kalian, apakah supporter Malaysia terlalu berlebihan atau justru punya alasan yang valid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita dan pembahasan menarik lainnya seputar dunia sepak bola Asia Tenggara dan Timnas Indonesia. Geger, Timnas Indonesia bisa saja menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Piala Dunia, ajang paling bergengsi di jagat sepak bola. Wacana ini muncul usai Iran terlibat konflik politik serius dengan Amerika Serikat, negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Dan baru saja Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, buka suara soal wacana ini. Gimana tanggapannya? Dan apa peluang realistis Timnas Indonesia untuk ambil alih tempat Iran? Kita bahas tuntas sekarang juga. Oke, kita mulai dari awal kronologi. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukan hal baru, tapi puncaknya terjadi pada 24 Juni 2025 ketika Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar dengan rudal. Serangan ini menjadi buntut dari perang tidak langsung antara Iran dan Israel. Karena Amerika adalah sekutu utama Israel, otomatis mereka ikut terlibat. Meskipun akhirnya terjadi gencatan senjata, Amerika mengeluarkan larangan warga negara Iran untuk masuk wilayah US. Nah, karena Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka tim nasional Iran bisa terancam tidak bisa ikut serta karena alasan keamanan dan politik. Ini bukan isu kecil, teman-teman, karena FIFA pernah mencoret Rusia dan Yugoslavia karena alasan invasi dan konflik bersenjata. Jadi, kemungkinan Iran dicoret dari Piala Dunia 2026 itu bisa terjadi. Nah, menyikapi rumor ini, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, akhirnya buka suara. Dalam wawancara resmi, dia mengatakan, masih terlalu dini untuk mencoret Iran dari Piala Dunia 2026. Kami akan berkoordinasi dengan FIFA dan semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Tapi menariknya, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan. Apalagi jika situasi politik terus memanas dan berdampak langsung ke jalannya turnamen. Artinya, wacana ini tidak 100% rumor belaka,
dan AFC pun mulai menghitung kemungkinan skenario darurat, termasuk kemungkinan pengganti dari Asia jika Iran dicoret. Nah, disinilah timnas Indonesia masuk dalam radar. Seperti yang kalian tahu, timnas kita sedang berada di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini ada 6 tim yang bersaing memperebutkan 2 tiket tersisa ke Piala Dunia, yaitu Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Oman. Tapi kalau Iran benar-benar dicoret, berarti bukan 2, tapi 3 tiket langsung yang akan diperebutkan. Ini jelas kabar besar dan menguntungkan buat skuad Garuda. Dengan performa timnas yang makin solid di bawah pelatih Shin Tae-yong, plus generasi emas pemain muda yang mulai bersinar, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Tapi jangan buru-buru euforia ya. Walaupun peluang bertambah, kompetisi tetap berat. Tim-tim seperti Arab Saudi dan Qatar punya pengalaman dan infrastruktur yang lebih matang. Tapi kita juga nggak bisa meremehkan semangat dan progres timnas Indonesia yang luar biasa. Perlu kerja keras, disiplin, dan tentu saja dukungan penuh dari para supporter, termasuk kalian yang lagi nonton video ini. Bahkan ada analis dari Asia yang bilang, jika FIFA membuka 1 slot tambahan akibat dicoretnya Iran, Indonesia bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan dunia. Gila kan? Dulu kita cuma bisa nonton Piala Dunia. Sekarang ada kemungkinan kita ikut tampil langsung. Sekarang tinggal kita tunggu sikap resmi FIFA. Apakah mereka akan bersikap tegas seperti saat mencoret Rusia dan Yugoslavia, atau memilih jalan tengah seperti memberi pengecualian kepada kontingen olahraga Iran? Jika FIFA akhirnya memutuskan mencoret Iran, maka AFC dan FIFA akan memilih tim Asia terbaik berikutnya untuk menggantikan posisi tersebut. Dan jika itu terjadi, Indonesia berpeluang menjadi pilihan realistis, mengingat posisi kita saat ini masih dalam jalur kualifikasi. Nah, sekarang kita balik ke kalian semua, para penonton setia channel ini. Menurut kalian, kalau Iran benar-benar dicoret, apakah timnas Indonesia sudah siap menggantikan dan tampil di Piala Dunia 2026? Dan apakah Indonesia memang pantas diberikan slot otomatis, atau tetap harus melewati jalur kualifikasi penuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi seru bareng-bareng di sana. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman pecinta bola, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional.